Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat SMP Negeri 2 Bonjo, khususnya kelas 9. Salam Pancasila. Anak-anak, kembali lagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Pada hari ini kita akan mempelajari materi bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Melanjutkan materi dari minggu lalu, yaitu kita masuk di subbab B tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kita awali dari nilai-nilai dasar Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi atau dampak di mana nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman dan dapat diterapkan dari masa ke masa dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Nah, nilai-nilai di dasar Pancasila itu diantaranya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sesuai dengan 5 sila Pancasila. Kemudian yang pertama, kita akan mempelajari tentang hakikat ideologi terbuka. Yang pertama tentang pengertian ideologi. Terdapat beberapa pakar yang memberikan definisi tentang pengertian ideologi, diantaranya menurut Suryanto Puspowardoyo, ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan, dan masih banyak lagi pakar-pakar yang berpendapat, bisa dibaca sendiri di bukunya, ya. Nah, secara umum, ideologi merupakan ide, gagasan, cita-cita, kepercayaan, dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh sebuah bangsa dan menjadi pedoman dan pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu adalah sekilas tentang pengertian ideologi. Kemudian hakikat ideologi terbuka, ya. Pancasila adalah ideologi negara. Kenapa? Karena Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila merupakan ciri khas atau identitas bangsa yang harus dipertahankan dan terus dijadikan pedoman dalam menentukan arah tujuan dalam bersikap dan bertingkah laku di kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila apabila tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya, karena Pancasila tadi merupakan identitas bangsa. Kenapa Pancasila merupakan identitas bangsa? Karena nilai-nilai Pancasila itu bersumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa Indonesia sendiri, sehingga ideologi tersebut berkembang sesuai kehidupan masyarakat. Kesimpulannya, ideologi Pancasila itu bersifat terbuka karena senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kemudian ciri-ciri dari ideologi terbuka, ya. Yang pertama, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Kemudian nilai-nilainya digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri, bukan dari bangsa lain, bukan dari pemikiran lain, bukan dari paham lain, tetapi dari masyarakat Indonesia sendiri. Dasarnya tidak dibuat oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Nilainya tidak berubah, mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Itu adalah ciri-ciri dari ideologi terbuka. Kemudian yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi Pancasila bersifat aktual, artinya nyata, dinamis, itu bisa mengikuti, antisipasif itu artinya sigap, siap, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat atau pendapat masyarakat. Nah,
Sifat-sifat yang dimiliki ideologi Pancasila ini tentunya merupakan ciri-ciri bahwa Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Nah, keterbukaan ideologi Pancasila harus memperhatikan beberapa hal. Pancasila memang ideologi yang terbuka, mau menerima perkembangan, namun tetap harus memperhatikan hal-hal diantaranya stabilitas nasional dan dinamis. Artinya, tetap kita mementingkan ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia, kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila perkembangan pengetahuan itu mengancam stabilitas nasional, maka kita tidak bisa menerimanya atau Pancasila menolaknya. Kemudian larangan masuknya pemikiran yang mengandung nilai komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Ketiga paham ini adalah paham yang saling berkaitan, di mana paham ini adalah tidak mengenal agama atau tidak percaya terhadap adanya agama. Sedangkan bangsa Indonesia sesuai sila pertama adalah bangsa yang meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mencegah berkembangnya paham liberalisme. Liberalisme ini adalah bebas, paham yang bebas sebebas-bebasnya. Kemudian larangan terhadap pandangan ekstrim. Pandangan ekstrim itu adalah pandangan yang terlalu meninggikan, biasanya terlalu fanatik sehingga dia merendahkan, melakukan apapun ya untuk melindungi kepercayaannya. Kemudian penciptaan norma yang harus sesuai kesepakatan ya. Jadi kan norma itu adalah muncul dalam masyarakat sesuai dengan kesepakatan masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian nilai-nilai dari ideologi terbuka ada nilai dasar, nilai instrumental, kemudian nilai praksis. Nilai dasar merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. Nilai dasar Pancasila itu bersifat universal atau umum yang di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang dianggap baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup, di mana nilai dasar Pancasila itu dijabarkan dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka diantaranya nilai ketuhanan dalam Pancasila diwujudkan dalam bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Ya, terdapat beberapa agama yang diakui di Indonesia. Kemudian nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan di mana manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka harus dijalin sikap kekeluargaan, tolong menolong tanpa membedakan suku, ras, agama, antar golongan maupun antar bangsa. Kemudian nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan di mana setiap warga negara terikat oleh peraturan perundang-undangan dan dituntut untuk mentaati sebagai wujud cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dengan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pemerintahan seperti pemilu dan lain sebagainya. Lalu nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan, keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lengkapnya bisa dibaca di buku. Nah, kemudian nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila tadi, ya. Berupa apa? Berupa peraturan perundangan dan lembaga serta pelaksananya. Seperti Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, di mana peraturan-peraturan ini dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai instrumental ini perwujudan dari nilai-nilai dasar tadi loh, ya. Oke. Kemudian nilai praksis ini merupakan wujud dari nilai instrumental ya. Wujudnya apa? Yaitu berupa pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ya. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari itu dikoreksi, diperhatikan dan dilakukan perubahan atau perbaikan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakat sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka.
terbuka. Ya. Karena nilai-nilainya tadi bisa mengikuti perkembangan zaman. Ideologi juga harus memiliki norma yang jelas dan nyata serta dapat diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi ya. Karena ideologi itu tadi kan harus memiliki norma yang jelas dan dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Sehingga nilai Pancasila memiliki 3 dimensi yang dapat diterapkan dalam yang membuktikan bahwa ideologi Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dimensi apa itu? Ada 3 dimensi yang merupakan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada dimensi idealisme, dimensi normatif, dan juga dimensi realitas. Dimensi idealisme itu merupakan nilai Pancasila itu bersifat sistematis atau urut, rasional ya, masuk akal dan menyeluruh. Nilai yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, keyakinan, dan motivasi yang mendukung untuk mewujudkan cita-cita. Di dalam dimensi normatif, bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam sistem norma agar Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta sebagai stat fundamental norm ya, atau stat fundamental norm itu merupakan pokok kaidah negara yang fundamental karena kedudukan Pancasila itu adalah sebagai sumber hukum tertinggi ya. Jadi kedudukannya itu di atas Undang-Undang Dasar tahun 1945. Agar ya Pancasila itu mampu dijabarkan dalam langkah nyata, maka perlu memiliki norma dan aturan yang jelas yang sudah dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian dimensi realitas, di mana sebuah ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang. Realitas itu kenyataan ya. Pancasila memiliki keluasan, luas itu mampu mudah mengikuti perkembangan dan pemikiran baru tanpa menghilangkan nilai-nilai di dalamnya. Karena nilai-nilai ini tadi digali dari perkembangan masyarakat sendiri, bukan dari negara, bukan dibentuk tapi ditemukan, sehingga nilai-nilainya tidak akan hilang seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Nah, baik, itu tadi adalah pemaparan materi bab 1 subbab B tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk lebih memperdalam silakan diulang-ulang untuk membaca materi di buku. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada kurangnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.